Baik, shalom semua. Apa kabar? Sekali lagi, shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Merupakan kehormatan yang besar saya dapat berdiri melayani di tempat ini oleh Bapak Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Kemarin ada berita bahwa Bapak Gembala, Bapak Pastor Billy tidak dapat berangkat dari kota Surabaya karena bandara di Surabaya, Juanda harus ditutup. Dan saya mendengar berita bahwa pada hari Senin baru kemungkinan besar bandara Juanda itu dibuka karena letusan Gunung Kelut. Sehingga hari ini Bapak Pastor Billy tidak bisa hadir. Saya menggantikannya dan dipercayakan untuk ibadah yang pertama ini, dan ibadah yang selanjutnya adalah para hamba-hamba Tuhan yang lain. Sesudah dari tempat ini saya akan ke tempat yang lain, dan saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah-tengah saya ada Senior Pastor Dr. Elisa. Saya bukan sedang mengajar kepada beliau sebab beliau adalah guru saya. Juga ada Bapak Rudi, ada Bapak Agus Pranoto yang menjadi senior saya. Saya tidak sedang menyampaikan sesuatu atau menasehati, tapi saya sedang sharingkan firman Tuhan, dan biarlah pagi hari ini saudara dan saya, kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan satu topik yang berbicara tentang Roh Kudus. Pribadi yang luar biasa. Pribadi yang saudara dan saya perlukan di dalam setiap langkah hidup saudara. Pribadi yang terus-menerus akan menyertai hidup saudara dimanapun saudara berada. Saat saudara sedang beraktivitas, saat saudara sedang berada di rumah, di perjalanan, atau apapun juga saudara kerjakan. Pribadi ini yang akan terus menyertai hidup saudara. Daud pernah berkata begini, dan dia mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Daud pernah berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku, dan jangan buang aku dari hadapan hadirat-Mu. Daud mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sebab tanpa Roh Kudus, Daud bukan apa-apa. Daud finish, dan Daud tidak dapat berbuat apa-apa. Daud tanpa Roh Kudus hanya berjalan dengan kemanusiaannya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya perlu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Roh Kudus adalah Elohim sendiri. Roh Kudus adalah Yahweh sendiri. Di zaman perjanjian lama, zaman pemerintahan Bapa, zaman pemerintahan Yahweh, zaman Yesus hidup adalah zaman pemerintahan anak, zaman pemerintahan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Hingga sekarang ini disebut zaman pemerintahan Roh Kudus. Itu sebabnya betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup ini. Dan saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus punya 5 sifat ilahi. Nah, sifat ilahi yang pertama adalah Roh Kudus kekal. Roh Kudus kekal sebab dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia kekal. Roh Kudus bukan hanya kekal, Roh Kudus bukan hanya Alfa dan Omega, bukan hanya yang awal dan yang akhir. Tapi Roh Kudus itu omnipresent. Roh Kudus itu maha hadir. Dia hadir di tempat ini saat saudara sedang beribadah. Dia hadir juga di tempat-tempat yang lain. Roh Kudus maha hadir, dia omnipresent. Roh Kudus bukan hanya omnipresent, tapi Roh Kudus itu omnipotent, maha kuasa. Roh Kudus bukan impotent, tapi Roh Kudus itu omnipotent. Roh Kudus itu maha kuasa. Dia berkuasa atas hidup saudara. Dia berkuasa atas rumah tangga saudara. Dia berkuasa atas segala waktu. Dia berkuasa atas usaha dan pekerjaan saudara. Dia berkuasa atas pelayanan saudara. Dia berkuasa atas seluruh aspek hidup saudara. Roh Kudus bukan hanya omnipotent, maha kuasa. Tapi Roh Kudus itu omniscience. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan saudara saat ini. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan saudara. Apa yang menjadi persoalan-persoalan saudara. Apa yang saudara inginkan darinya. Dia tahu. Roh Kudus bukan hanya omniscience.
Tapi Roh Kudus juga melakukan pekerjaan ilahi. Pekerjaan ilahi yang dikerjakannya dimulai dari penciptaan alam jagat raya ini. Kelahiran baru saudara. Saudara percaya Yesus, terima Yesus. Saudara lahir baru. Bukan hanya kelahiran baru, tapi tanda-tanda ajaib. Saudara sakit, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara terima kesembuhan. Ada tanda-tanda ajaib yang terjadi. Saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara mengalami mujizat tanda ajaib dalam hidup saudara. Bukan hanya tanda ajaib. Ketika saudara duduk membaca firman Tuhan, saudara tidak mengerti. Saudara berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan saudara pewahyuan dan pengertian tentang firman Tuhan. Roh Kudus bukan hanya memberikan pewahyuan, tetapi Roh Kudus juga menguduskan hidup saudara. Artinya ketika saudara jatuh di dalam dosa, saudara datang kepadanya, dia menguduskan hidup saudara. Artinya saudara-saudara, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara, saudara akan mengalami sesuatu yang indah di dalam hidup saudara. Katakan, pagi hari ini dengarkan baik. Kalau saudara buka hati Roh Kudus, saudara perlu Roh Kudus. Saudara merindukan dia dengan sangat. Dia akan masuk dalam hidupmu, dia akan bekerja dan melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam hidupmu. Saudara, pagi hari ini, sebuah pertanyaan adalah, mengapa kita perlu Roh Kudus? Dan untuk apa Roh Kudus diberikan dalam hidup kita? Mengapa saudara dan saya perlu Roh Kudus? Dan untuk apa Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara dan saya? Kita akan belajar 3 hal. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Dan untuk apa Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara, dalam hidup saya? Yang pertama, Roh Kudus diberikan agar Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya dengan soft, dengan lembut. Ketika saudara sedang berada dalam sebuah persoalan yang berat, saudara berada dalam sebuah tekanan, saudara sedang berada dalam sebuah belenggu, saudara merasakan kebebasan saudara tidak ada, saudara terpenjara. Dengar baik saudara. Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Roh Kudus diberikan untuk bekerja dalam hidup saudara dengan soft, dengan lembut. Kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Artinya jika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kemerdekaan. Kesesakan saudara akan dilepaskan. Keterikatan saudara akan dibebaskan. Saudara yang terbelenggu akan dibebaskan. Sakit saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara yang putus asa akan mengalami jalan keluar. Dan yang keras hati pun akan menjadi lembut hati. Perhatikan baik saudara, tapi Roh Kudus tidak pernah membelenggu hidup saudara. Roh Kudus tidak pernah memaksakan kehendaknya. Selama saudara tidak merindukannya, tidak menginginkannya, dia tidak akan masuk dalam hidup saudara dan bekerja. Roh Kudus hanya akan bekerja dalam hidup saudara selagi saudara memberikan kesempatan kepadanya. Saudara undang dia masuk, dia akan masuk bekerja dalam hidup saudara dengan lembut. Roma 8 ayat 15 berkata seperti ini. Perhatikan baik-baik Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Perhatikan baik saudara. Saudara dan saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang besar yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus tidak memperbudak dan memaksakan kehendaknya dalam hidup saudara. Selama saudara tidak menghendakinya. Tapi ketika saudara buka hati, saudara buka hidup saudara, dia akan masuk dalam hidup saudara. Dan membuat saudara tidak takut lagi. Saudara tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Ada status baru yang saudara dapatkan ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Yaitu saudara memiliki sebuah status yaitu anak. Dan dengan status yang baru ini, saudara dan saya bisa memanggil Yahweh itu Aba, ya Bapa. Perhatikan saudara-saudara. Dia akan memberikan saudara sukacita. Dia akan memberikan saudara damai sejahtera. Dia akan memberikan saudara ketenangan.
Dia akan memberikan saudara kebahagiaan. Dia akan memberikan saudara masa depan. Dia akan memberikan saudara keselamatan. Dia akan membaharui hidupmu dan memulihkan keadaanmu. Satu saat saya buka sebuah buku dan saya membaca sebuah kisah tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Dia seorang gembala sidang, menggembalakan kurang lebih 600.000 jiwa, banyaknya di sebuah negara. Dialah yang membawa api untuk Korea Selatan, namanya Rev Paul Yonggi-cho. Satu saat di puncak pelayanannya, dia merasakan ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Hubungannya dengan keluarganya menjadi renggang karena begitu sibuknya. Dia merasakan suasana rumah tangga yang sangat hambar. Ada rasa kering, ada rasa tidak nyaman. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang di hatinya. Dan satu saat, tengah malam ketika dia pulang di dalam pelayanan, dia masuk ke dalam rumah, suasana yang sama dia rasakan. Ada suasana yang kelabu, ada sesuatu yang hilang di sini. Saudara, kadang-kadang, saudara pun mungkin mengalami hal yang sama. Dengar baik saudara-saudara, dengarkan baik. Saudara perlu sesuatu di dalam hidup saudara. Saudara perlu Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan waktu dia masuk, dia merasakan suasana yang kering, suasana yang hampa di dalam hidupnya. Dia masuk terus, dia berkata, Tuhan ada apa di sini? Ketika dia membuka kamar tidurnya, dia menemukan istrinya sedang tidur terbaring dan sedang tidur terlelap dengan muka yang dengan wajah yang menghadap ke atas dan mulut yang sedikit terbuka dan mengeluarkan suara dengkuran yang cukup keras. Lalu dia mendekati ranjang, dia melihat wajah istrinya dengan suasana hati yang kering, suasana hati yang hampa, suasana hati yang kelabu. Waktu dia melihat wajah istrinya, dia berkata, istriku, ternyata engkau tidak terlalu cantik seperti yang saya bayangkan. Saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah seseorang yang sedang tidur lelap dan mukanya sedang menghadap ke atas, mulutnya sedang terbuka dan sedang mendengkur, yang wajahnya cantik. Kalau saya melihat istri saya yang sedang tertidur lelap, sedang mendengkur dan dengan mulut yang terbuka, saya juga kadang-kadang bilang, memang engkau cantik, tapi ketika engkau tidur seperti ini, apalagi dengan iler yang mengalir keluar, wow. Suami juga setampan apapun juga ketika tidur sedang ternganga mulutnya dan sedang mendengkur. Wow, suamiku, engkau memang tampan, tapi ketika engkau sedang tidur, wow, wajahmu seperti. Perhatikan baik saudara, malam itu ketika dia masuk di kamar tidurnya, dia berdiri, dia mondar-mandir di kamar tidurnya, dan dia berkata kepada dirinya, Tuhan, ada apa dengan diriku? Malam hari itu, perhatikan baik. Dia mengambil secari kertas, dia duduk di meja kerjanya, dia mengambil sebuah pulpen, dan dia menulis sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Dia menulis seperti ini, kepada yang terhormat para pemimpin gereja yang aku pimpin, mulai hari ini, aku, Rev Paul Yonggi-cho, Gembala Sidang Saudara, menyatakan mengundurkan diri untuk menggembalakan saudara. Perhatikan saudara. Malam itu ada suasana yang hampa di sini. Dia telah menulis sebuah surat untuk dilayangkan besok. Dan malam hari itu dia duduk berlutut di bawah kaki Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan dan dia mengangkat surat itu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, ada sesuatu yang hilang di sini. Ada sesuatu yang kering di sini. Hamba-Mu tidak merasakan sesuatu yang baik dalam hidupku. Lima menit berlalu, semuanya tetap sama. 10 menit berlalu, semuanya kering dan hampa. 25 menit berlalu, ada kekeringan yang ada di sini. Tapi 1 jam sesudah itu, sebuah ledakan yang keras terjadi.
Wah, dia membuka matanya. Dan waktu dia membuka matanya, sesuatu berubah. Suasana hati yang kelabu berubah menjadi cerah, menjadi sejuk. Ada sesuatu yang menyentuh hidupnya. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Roh Kudus bekerja dengan lembut untuk membebaskan semua kegalauan hatinya. Demikian juga saudara perhatikan baik. Jika saat ini engkau sedang mengalami hal yang sama yang sedang dialami oleh hamba Tuhan ini, dengar baik. Saudara perlu Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jika saudara mengundangnya, saudara sungguh-sungguh merindukannya, dia akan bekerja dalam hidupmu dengan soft, dengan lembut, dan akan membebaskan hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Dan untuk apa Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara? Hal yang kedua yang akan kita dengar. Roh Kudus bukan hanya bekerja dengan lembut untuk membebaskan dan memerdekakan hidup saudara. Seperti yang kita baca, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus bukan hanya bekerja dengan soft dan lembut dalam hidup saudara untuk membebaskan saudara. Tapi yang kedua, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saya itu tanpa batas. No limit. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara, no limit. Tidak ada batasnya. Tuhan mencurahkan itu dalam hidup saudara. Saudara yang melayaninya, saudara yang mengasihinya, saudara yang melakukan kehendaknya, saudara yang percaya kepadanya, Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup saudara tanpa batas. Yohanes 3 ayat 34 berkata seperti ini. Perhatikan ayat ini. Sebab siapa yang diutus Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim. Karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan, sekali lagi, karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara itu tanpa batas. No limit. Seberapa besar engkau rindu untuk membuka hatimu dan menerimanya, dicurahkannya dalam hidupmu. Semakin saudara rindu, semakin besar saudara terima. Saya tuliskan seperti ini. Takarannya bukan berapa banyak yang Roh Kudus akan berikan dalam hidup saudara, tetapi seberapa besar bencana yang saudara sediakan untuk menerimanya, maka saudara akan menerimanya. Jika saudara membuka bejana hidup saudara seperti ini, saudara hanya akan terima seperti ini. Tapi jika saudara buka hidup saudara selebar-lebarnya, saudara juga akan terima sebesar itu. Perhatikan baik saudara. Saya akan menyampaikan sebuah kesaksian nyata. Ada seorang ibu dan anak. Kehilangan suami. Anak ini kehilangan bapak. Bapaknya dipanggil Tuhan. Mereka orang yang percaya. Mereka hidup di kampung, hidup di desa. Karena keterbatasan keuangan, teringat dia kepada saudaranya di kota. Kejadian ini di kota Semarang. Berangkatlah mereka ke kota Semarang kepada saudaranya. Mereka tinggal di sebuah warung yang kecil di rumah saudaranya. Warung makan. Tapi perhatikan baik saudara. Ketika ibu dan anak ini hadir di sana, mereka harus berbaring dan tidur di warung tersebut sebab kamar tempat itu tidak terlalu besar. Warung makan itu sebelum kehadiran ibu dan anak ini itu sangat sepi. Pengunjungnya cuma satu-satu. Tapi perhatikan, sejak kehadiran anak dan ibu ini, keadaan itu berubah. Warung yang tadinya sepi, warung makan yang tadinya sepi, itu tiba-tiba dikunjungi oleh banyak orang. Dan menjadi ramai sekali setiap hari. Pemilik warung ini menjadi heran, ada apa? Sehingga warung yang tadinya sepi, sudah bertahun-tahun dibangun, sudah bertahun-tahun didirikan, tetapi tetap sepi.
Tetapi kehadiran ibu dan anak ini mengubah sesuatu. Ada berkat yang mengalir turun. Dan warung itu menjadi ramai sekali. Di satu waktu ketika warung itu sangat diberkati, keluarga itu sangat diberkati. Keluarga ini belum percaya Tuhan. Hanya ibu dan anak ini yang percaya. Mereka masih dari seberang, dari gereja Bawang. Lalu satu saat, karena berkat mengalir besar, mereka bangun. Warung itu menjadi sebuah rumah makan. Pengunjung semakin ramai. Dan satu hari, di pagi hari, ketika pemilik rumah makan ini dari warung menjadi rumah makan, naik satu level. Ketika dia buka pintunya, dia menjadi terheran-heran. Sebab di depan rumahnya ada air yang banyak dan ada kembang-kembang yang telah disebarkan oleh orang lain, ditaburkan oleh orang lain. Teringatlah dia, wah, ada mungkin seseorang yang ingin mengerjakannya dengan membuat warungnya menjadi, rumah makannya menjadi sepi. Karena dia belum percaya, dia berangkat dan mencari orang pandai. Lalu orang pandai itu datang. Rumah makan itu dibuka, masih pagi-pagi sekali. Orang pandai ini masuk. Ibu dan anak ini sedang duduk di pojok rumah makan tersebut. Waktu orang pandai ini sedang melihat-lihat, lalu matanya melihat kedua ibu dan anak tersebut. Dia menjadi terkejut sekali. Dan dia berkata kepada ibu pemilik rumah makan tersebut, saya tidak perlu hadir di sini. Pemilik rumah makan tersebut menjadi terkejut. Ada apa? Terheran-heran. Kenapa engkau tidak perlu hadir? Bukankah engkau saya undang untuk membersihkan rumah makanku? Gak, saya tidak perlu hadir. Siapa ibu dan anak itu? Oh, dia keluargaku. Oh, keluargamu. Dengarkan ibu. Apa yang ada di dalam ibu dan anak itu lebih besar dari apa yang aku punya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aku tidak perlu ada di sini. Sebab yang ada di dalamnya lebih besar dari apa yang aku punya. Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara lebih besar dari roh-roh yang ada di luar sana. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, dia akan mengubah suasana yang ada di sekeliling saudara menjadi indah. Menjadi sesuatu yang berubah, menjadi sesuatu yang diberkati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara itu tanpa batas, no limit. Jika saat ini saudara sedang mengalami sesuatu, perhatikan baik saudara. Dengarkan baik. Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara akan mengubah hidupmu. Akan memberkati hidupmu, akan menyembuhkan engkau, akan memulihkan keadaan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya! Roh Kudus bukan hanya dicurahkan dalam hidup kita tanpa batas, tapi Roh Kudus diberikan agar saudara dan saya bersaksi. Roh Kudus diberikan ada tujuannya, ada maksudnya. Perhatikan. Kisah 1 ayat 8 berkata seperti ini. Kisah para Rasul, pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan baik. Tetapi saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Ada tujuannya Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bersaksi. Supaya saudara berbicara tentang Yesus. Supaya saudara menjadi penyambung lidah Tuhan di luar. Ada banyak orang yang membutuhkan hidup saudara di luar. Ada banyak orang yang membutuhkan kesaksian saudara tentang Yesus. Ada banyak orang yang sedang berjalan ke arah maut. Dibutuhkan
Mampukan mulut saudara untuk berbicara, untuk bersaksi kepada mereka. Roh Kudus yang diberikan kepada hidup kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk dipakai jadi alat, jadi saksi. Saya ingin berkata seperti ini. Di tempat ini ada lebih 500 jiwa. Saya bersyukur melihat pertumbuhan perkembangan jemaat Geraha 1. Tapi yang ada di hati saya lebih daripada itu. Perhatikan baik saudara. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu saudara-saudara bisa membawa 1 minggu 1 jiwa. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak dapat membawa 1 jiwa dalam 1 minggu, 1 bulan 1 jiwa. Luar biasa. Tapi yang saya ingin katakan seperti ini. Perhatikan. Mentori 1 orang. Benar-benar saudara bersaksi sama 1 orang. 1 orang. Dalam 4 bulan. 1 jiwa. 4 bulan. 4 bulan 1 jiwa. Katakan sama-sama, 4 bulan 1 jiwa. Tidak keras, lebih keras lagi. 4 bulan 1 jiwa. Angkat tangan saudara, 4 bulan 1 jiwa. 4 bulan 1 jiwa. Saudara perhatikan baik, dengarkan baik saudara. Jika dalam 4 bulan, semua yang ada di tempat ini, bawa 1 jiwa, maka ruangan lantai 1 ini penuh. Amin. Dengar baik. Dalam 4 bulan, sekarang saya berdiri bulan Februari. Jika bulan 6 masuk, tempat ini sudah penuh. Kurang amennya. Saya sekarang berdiri di bulan Februari. Dengan jumlah seperti ini. Dalam 4 bulan, di bulan 6 ketika saya hadir, tempat ini sudah penuh dengan jiwa-jiwa. Itu bulan 6. Seluruh tempat ini sudah penuh dengan jiwa-jiwa bulan 6. Jika saudara membawa 1 jiwa dalam 4 bulan, 4 bulan kemudian, di bulan 10, bukan hanya ruangan yang bawa penuh, tapi ruangan atas juga pun penuh. Kurang amennya. Ruangan atas pun juga penuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara. Ada tujuannya, ada maksudnya. Dalam 8 bulan, tempat di mana Geraha 1 ini beribadah, lantai 1 dan lantai 2 penuh dengan jiwa-jiwa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya! Kemana-mana saya berangkat, saya pergi, saya berjumpa dengan orang. Tidak pernah 1 kali pun saya tidak menyampaikan tentang kabar baik. Saya selalu menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Yesus itu Tuhan, Dia Juru Selamat. Dia mau menolong hidupmu seperti Dia menolong saya. Dia mau menyelamatkan hidupmu seperti Dia menyelamatkan saya. Dia mau menjadikan engkau menjadi anaknya. Sama seperti Dia menjadikan saya anak. Dengar baik saudara. Saudara menerima Roh Kudus. Punya tujuan. Supaya saudara bersaksi. 3 hal kita sudah dengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Supaya Roh Kudus bekerja dengan soft, dengan lembut. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Itu tanpa batas. Untuk apa? Untuk memakai hidup saudara menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Untuk mengubah suasana yang ada di sekeliling saudara menjadi indah, menjadi terberkati. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara punya tujuan, punya maksud. Agar saudara dan saya bersaksi. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.